قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami. Siapa? Lucky Pet di Lucky Pet Channel. Ya, Pet. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, teman-teman semua. Baik, insya Allah kita doain baik. Ini sebenarnya kita belum pernah bikin sebutan buat teman-teman di rumah. Apa dong? Gua punya ide. Ide terus. Panggil apa ya? Youngsters aja kali ya. Asik, Lucky Pet Youngsters ya, enggak? Iya, Muda-muda iya, Lucky iya, Pet ya. Orang-orang yang beruntung ya, enggak? Siap. Kali ini kita kedatangan narasumber yang dulunya pernah memerangi kaum muslimin di Poso. Gile. Ya, beliau terlibat langsung di tragedi tersebut. Lu nggak percaya? Kita apa ini orangnya? Kita sikat apa sikat kiri, sikat Dia pernah kanan? memerangi kaum muslimin ini Sikat miring. dulu tapi. Sikat miring ya? Sikat miring. Sikat miring. Oke, langsung aja. Langsung aja kita ke orangnya, tanya deh. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bung? Alhamdulillah sehat. Ini agak tertarik sebenarnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Samar juga komuknya. Muka boleh Gimana, Bung? Nama siapa nama? Saya perkenalkan nama dulu Perkenalan ya. dong. Biar teman-teman pada tahu nih. Iya, betul. siap. Tak kenal maka ta'aruf. Taruh lah. Fadal. Iya. Nama saya dulunya waktu Kristen Jamie. Jamie. Oh, Jamie. Ya, setelah udah masuk Islam Ahmad Al-Musayyab. Jadi nama panjangnya Jamie Ahmad Al-Musayyab. Akhirnya digabung. Akhirnya digabung. Biar orang pada tahu, oh ini Jamie yang pernah Kristen, yang pernah memerangi kaum muslimin. Ini asalnya dari Poso. Nah, gitu biar orang mudah mengetahuinya. Gitu. Saya lahir di Poso 31 Juli 83. Konflik berdarah di Poso, alhamdulillah saya hadir di sana. Saya saat itu sebagai bagian komunikasi. Komunikasi dari Pakai HT. Dulu kan masih belum ada HP dulu. Oh iya. Dulu kan masih HT-HTan. HT-HTan, Jadi kalau orang Poso itu kenal nama saya di udara itu Jordi. Jordi jagoan kredit. Jadi Mantap. namanya dulu gitu di udara. Mantap. Jordi jagoan kredit. Jadi orang pada kenal gitu. Dan orang pada nggak tahu kalau Ane itu sebenarnya orang yang paling banyak terlibat dalam kerusuhan Poso. menarik Apa? ini. Intinya menarik ini. saudara-saudara saya, ya kalau ini saya kisah cerita ya. Oh, Banyak boleh. Banyak. Jadi saya kisah cerita yang ngangkut mayat ketika kejadian Poso itu om saya mobilnya. Oke. bahkan sekeluarga tuh. Iya, kita terlibat intinya itu. komplit satu keluarga karena memang dulu kita satu keluarga itu kita orang paling militan. Dan orang yang terakhir meninggalkan desa itu saya sama keluarga. Jadi kita itu terbilang orang yang paling militan dalam memperjuangkan agama Kristen saat itu. Oke. Saat itu umur berapa, Bung? Saya tamat SMA 2002. 2002 udah terlibat. 2000, jadi konflik di Poso 98, 2002, puncaknya 2002. Puncak 2002. Akhirnya umat Islam melakukan pembalasan. Alhamdulillah anak enggak mati saat itu. Iya. Kalau anak enggak mati saat itu enggak ada di sini. Iya. Benar. Iya. Dan nggak hadir tuh ada yang kecil-kecil ya kan di situ kocokan ya kan. Gitu. Jadi gitu cerita singkatnya profil Ane. Alhamdulillah dulu saya sekeluarga militan. Bahkan dulu saya, kalau saya mau jujur dulu saya di Kristen itu orang yang pintar merakit senjata dulu. Dulu. Militansinya. Setelah masuk Islam, wah ternyata beda. Bedanya gimana? Bedanya beda banget. Beda banget. Beda banget. Dulunya brutal, peminum, pemabuk, bisnisnya ya udah bisnis haram. Orang dikenal bisnis haram sudah saya. Suka kejar-kejaran sama polisi, ini orangnya nih. Jadi orang Poso itu kenal saya itu polisi itu kenal saya bandar cap tikus. Anak penjangan, Saya ini- anak penjangan ada nggak salah? Anak penjangan. Jadi dulu memang kehidupan saya brutal. Tapi saya orang yang taat beragama. Emang taat ya Iya. dalam agama dulu. Dalam agama saya taat dan dalam memilih jodoh saya pilih orang yang bagus agamanya. Meskipun itu masih dalam pengaruh-pengaruh di luar keagamaan itu kan pasti ada yang tadi dibilang kan. Iya. Bandar cap tikus, ya enggak? Terus kuda-kuda karena polisi. Iya. Otomatis kan itu orang-orang urakan, Iya. ya kan? Tapi pengennya sama jodoh yang baik, yang dari ke gereja gitu Iya. ya. Iya, pinter Jadi, banget doi. jadi dulu istri saya itu ini orang yang kalau dalam Islam itu soleh lah. Oke. Mereka dia itu orang yang taat beragama. Dia bendahara pemuda. Bapaknya ketua bapak. Wah, pengurus gereja lah Gereja. istilahnya luar biasa Ibunya ya. bendahara.
Jadi saya memang lirik, ini orang pasti baik lah karena Asik. agamanya baik kan. Jadi saya nggak mau milih yang sembarang juga. Iya. Jangan pilih yang sembarangan. Jangan pilih yang sembarangan. Buat jodoh jangan coba-coba. Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe. Bagaimana Bung bisa mengenal Islam akhirnya sampai sekarang? Ya jadi gini, pada intinya saya punya dua alasan kemarin. Jadi sedikit ada catatan pada orang-orang Kristen maupun orang-orang Islam. Oke. Jadi saya punya dua catatan penting. Mengapa saya meninggalkan agama saya sebelumnya? Padahal taat tuh ya. Padahal taat. Orang paling taat. Saya orang dulu yang paling bela-belain agama Kristen. Alasan yang pertama, mengapa saya tinggalkan agama Kristen? Ketika saya melihat semua ibadah ya. Ini bukan cuma satu. Kalau cuma satu masih ada toleransi. Semua ibadah, Natal, Tahun Baru, ibadah mingguan itu tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab. Enggak ada tuh. Tidak ada satupun. Itu alasan yang pertama. Sehingga saya memutuskan, ini kok ibadah yang saya lakukan kok nggak ada dalam Alkitab. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mencari dalam Alkitab perihal perayaan Natal, Tahun Baru, ibadah pada hari Minggu, justru yang saya ketemukan alasan saya yang kedua. Alasan saya yang kedua, justru perintah-perintah Allah yang saya dapatkan di situ, perintah Alkitab itu yang jalankan semuanya umat Islam. Contoh, 1 sunat, 2 sholat, 3 puasa, 4 menutup aurat. Semuanya orang Islam yang jalankan. Lah, ini yang menjadi alasan saya kemudian pada tahun 2012 saya belajar. 2012 waktu Ya, saat itu. 2012. Jadi Penasaran tuh ya. Iya, 2012 itu saya belajar tentang Alkitab. Saya belajar Alkitab. Saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi saya masuk Islam karena diarahkan Alkitab supaya pergi ke Islam. Oh. Jadi saya nggak belajar ke Al-Quran. Belum. Saya bukan. Belum nyentuh itu ya. Belum. pokoknya. Kita Jadi mau tak- mendalami aja dulu kan. 2012 saya belajar Alkitab. 2013 saya ateis. Oh, di tengah-tengah itu akhirnya Ya. kebingungan kali ya. Bingung. Jadi karena saya memang tidak mau agama Islam. Oke. Agama paling saya benci, Iya. agama yang saya perangi. Berarti itu jeda waktunya cukup lama ya dari Jauh. 2002 terakhir 2000, puncaknya. jadi 2012. Enggak, sebentar. Puncak poso itu kan 2002 kan? Iya. Berarti jeda itu ke proses convert to Islam itu agak jauh ya? Jauh banget. Dan itu alhamdulillah dapat pelajaran. Tadi sempat disinggung juga sama Bung kalau nggak kepikiran buat mempelajari Islam atau masuk Islam. Orang Islam ini yang paling gue benci dulu gitu. Agama yang dibenci dulu Ya kan. memang gini, Kenapa benci Islam? kebencian di Islam itu udah pertama doktrin. Hmm. Itu doktrinnya pendeta itu nggak bisa dipungkiri. Itu doktrin pendeta kita dari SD itu, dari kita mulai sekolah minggu. Ya sekolah minggu itu kita udah didoktrin untuk membenci agama selain Kristen dan Luar. dikhususkan Islam. Oh, ada khususnya itu. Iya. Kalau misalnya saya masuk ke Buddha atau ke Hindu, mereka nggak bakal komplain. Kok gitu? Ya karena memang mereka menganggap Islam ini adalah agama radikal, agama yang gimana ya? Yang menang sendiri. Iya. Ngaku-ngakuin surga sendiri ya. Jadi Islam itu agama yang keras, radikal, teroris. Jadi itu salah satu mindset yang ada dalam pikiran mereka. Terus berulang-ulang kayak gitu Ya terus terulang. Jadi dulu yang menjadi penglihatan saya kok begini. Yang pertama itu terbesit ketika tahun 2010, ketika sudah aman. Terus Puncaknya kan lagi- 2007 penyerangan di Tanah Runtuh. Saya mikir gini, kalau seandainya orang Islam ini jahat, orang Kristen di Poso ini cuma sekian persen. Habis pasti. Iya, habislah. Habis. Dalam hitungannya pasti habis. Itu yang menjadikan saya ini nggak benar. Akhirnya 2012 saya mencoba pelajari agama saya sendiri. Dulu Katolik atau Protestan? Protestan. Berarti 10 firman Tuhan nggak kepake? Protestan itu orang Kristen khususnya mereka punya satu kitab, dua versi. Perjanjian lama, Perjanjian baru. perjanjian baru. Tapi ketika ditanya sama mereka, perjanjian ini semua kitab dipakai. Tapi ketika sudah nanti kita diskusi sama mereka malah nolak secara sendirinya nanti. Ketika kita udah debat, kita suguhkan ayat-ayat ini, mereka itu nggak dipakai. Kok tadi katanya dipakai? Oh, gitu. Seperti itu. Oke. Mereka mengingkari ayat-ayatnya. Milih-milih aja berarti ya. Milih-milih. Soalnya pernah diskusi juga, saya beberapa ada teman juga dia bilang kalau 10 firman Tuhan itu hampir mirip mendekati sama umat Islam. Iya. Karena beberapa hukumnya hampir mirip. Ya, hukum 10 itu kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada La Allah lain ilaha ya illallah. berarti Esa. Ya kan? La ilaha illallah, jangan ada lain di hadapanku. Itu sebenarnya perintah Allah yang paling pertama dan yang terutama.
jangan ada Allah lain, jangan ada ilah lain di hadapanku. Gitu. Tapi mereka 3 punya ilah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Jadi itu alasan saya kenapa saya meninggalkan agama tersebut. Ketika saya ajukan ilmu atau yang saya dapatkan, pendetanya malah kebingungan menjawab. Saya sampaikan, Pak, saya tidak akan keluar dari Kristen. Nah, kalau Bapak seandainya mampu menyebutkan dalilnya di mana perayaan Natal itu tertulis dalam Alkitab, di mana hari Minggu itu tertulis dalam Alkitab, dan di mana tahun baru itu, kan ini 3 hari raya terbesar umat Kristen. Iya. Jadi ini hari raya yang paling puncak kan ada 2. Natal sama tahun baru. Berdekatan. Berdekatan. Iya, itu hari raya terbesar umat Kristen. Dan itu tidak ada satupun dalam Alkitab. Ketika saya sampaikan itu kepada pendeta, mereka hanya mengkanter. Katanya, oh itu udah peraturan dari sononya. Wah, Jadi ngambang ya. Iya, jadi nanti. saya sampaikan sama Pak Pendeta, Pak, berarti itu bukan perintah Tuhan. Oh, bukan. Itu hanya suatu rapat atau keputusan gereja yang harus kita ikuti. Berarti kalau sudah gitu udah nggak benar kalau kita mengikuti perintah manusia, kemudian kita meninggalkan perintah Tuhan. Oh, saat itu berpikir gitu ya, Bung ya? Ya seperti itu. Saya langsung sampaikan ke pendetanya. Saya sama pendeta belak-belakan. Mengapa saya dulu ateis? Karena kalau nggak ateis itu susah untuk menerima Islam. Kalau nggak ateis itu Iya, harus susah ateis. buat nerima Karena Islam. susah. Dulu Alasannya? bagi saya Kristen harga mati. Oke. Itu jedahnya dari pas sudahlah lepas pengen jadi ateis aja tuh berapa lama itu? Setahun. Setahun. Jadi 2013 saya ateis, 2014 tanggal 5 bulan 2 saya masuk Islam. Jadi saya masuk Islam, istri belum masuk. Istri. Oh, istri yang sekarang ini? Iya. Oh dulu itu Yang yang dulu aktivis tadi gereja diceritain. itu ya? Iya tadi aktivis Wow. gereja. Belum mau masuk. Katanya takut nanti kita diusir ya. Ya risikonya jadi orang Islam kayak gitu. Saya masuk Islam hari Kamis, hari Senin, hari Minggu istri saya masih ke gereja, hari Senin baru masuk Islam. Setelah itu saya diusir dari rumah. Konsekuensi berarti. Ada konsekuensi dan Konsekuensi. ada resiko dari setiap. Ketika kita udah memegang Perjuangan. suatu kebenaran, resikonya kita itu pasti disingkirkan. Jadi itu fakta. Ketika kita memegang satu kebenaran, kita pasti diincar oleh kejahatan. Apa yang dibilang sama ketika itu sama orang tua gitu? Ketika kenapa kamu memilih Islam? Mereka susah untuk menerima. Saya ajak diskusi orang tua. Saya ajak diskusi, namun mereka nggak mampu. Katanya, kamu, pikiranmu itu nggak bisa saya lawan. Yang mampu melawan kami itu hanya pendeta. Saya bilang, pendeta juga nggak mampu, Pak. Gitu. Pendeta juga nggak mampu. Jadi saya sebelum masuk Islam, 3 orang pendeta saya lawan. Bukan saya lawan untuk berantem, diskusi. Oke. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga pendeta Imade Supratniana, Master Teologi lulusan Manado. Sekarang beliau sudah doktor. Sempat waktu itu. Sempat saya diskusi sama beliau. Dan mereka tidak mampu menunjukkan kepada saya bahwa sesungguhnya agama mereka yang paling benar. Karena gini saya sampaikan ke mereka. Saya Bapak Pendeta, kita punya rujukan itu Alkitab, punya pedoman itu Alkitab. Nah ketika yang kita lakukan sudah tidak sesuai dengan Alkitab, intinya kita gimana? Udah menyimpang kan? Udah nggak sesuai kan? Gitu. Kalau udah tidak sesuai dengan Alkitab, berarti kita udah menyimpang, berarti udah nggak benar. Oh, saat itu yang ada di pikiran itu. Iya. Jadi pikiran saya kok nggak ada satupun perintah yang kita jalankan. Saya sampaikan ke pendeta, Pak Pendeta, tolong tunjukkan ke saya satu perintah Tuhan yang kita jalankan. Satu saja kan? Saya minta cuma satu doang. Tapi sampai hari ini belum ada satu pendeta yang mampu jawab. Masa sih? Iya, nggak ada satupun perintah Tuhan yang orang Kristen jalankan. Katanya kasih, ya itu kasih bukan perintah Tuhan, bukan ibadah. Kasih itu kan bukan ibadah, itu kan timbul dari hati. Oke. Nah, tapi kan ibadah ini kan seperti kamu harus beribadah segini, kamu harus beribadah begini. Nah ibadah itu saya cari dalam Alkitab. Semua ibadah yang dilakukan orang Kristen saat ini, baik Katolik, Protestan, Pentakosta itu tidak ada satupun yang berdasar dari Alkitab. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang Enggak, kenapa Bung bisa berpikiran bahwa tidak ada yang mereka jalanin itu berdasarkan dari kitab suci mereka? ya karena saya kan alami. Saya alami ibadahnya, ritual ibadahnya kan. Saya bertanya seperti Natal. Saya tanya, ini pernahkah Yesus merayakan perayaan Natal? Atau murid-muridnya Yesus?
Nggak pernah. Pernah nggak Yesus beribadah pada hari Minggu? Nggak pernah. Yesus perintahkan kita itu beribadah pada hari Sabat. Sabtu. Iya. Dan seluruh pendeta dunia mengakui bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Yap. Lalu kita ibadah hari Minggu, ibadah ke siapa? Saya sampaikan, jangan sampai, saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta, jangan sampai hari Minggu itu ibadahnya ke tempatnya iblis. Kita beribadah ke setan. Karena nggak ada perintahnya. Karena kalau nggak ada perintahnya di Alkitab, itu berarti perintah setan. Karena dua aja perintah yang ada di dunia ini. Satu perintah Tuhan, satu perintah setan. Kita mau ikutnya mana? Perintah Tuhan atau perintah setan? Ketika kita mau memegang perintah Tuhan, mengikut perintah Tuhan, ya udah, ada kan petunjuk. Di Kristen petunjuknya Alkitab. Ya udah, ikut aja apa yang diperintahkan dalam Alkitab. Kan simple. Contoh, dalam Alkitab itu diperintahkan kamu ibadahlah pada hari Sabtu. Minggu. Oh. Pada hari Ahad, pada hari Sabat. Silakan kamu ibadah pada hari Sabat sesuai dengan tuntunannya. Gimana caranya ibadahnya? Kamu harus duduk melantai, bukan duduk di atas kursi. Sebagaimana Yesus contohkan, Yesus berdiri, kemudian murid-muridnya duduk bersila kaki di tanah, bukan duduk di atas kursi. Nah, yang lakukan itu siapa? Umat Islam. Lalu bagaimana cara berdoanya? Seperti yang Yesus sampaikan, seperti yang Yesus contohkan. Maka majulah dia beberapa langkah, kemudian lalu sujud berdoa. Lalu sujud kan? Lalu sujud berdoa. Nah, sujud berdoa ini yang lakukan siapa? Nah, sujud itu tidak lain kecuali orang yang sholat. Nggak ada orang sujud itu kalau bukan karena dia sholat. Nah, makanya saya sampaikan kepada para pendeta, kok kita malah menyelisihi Alkitab yang dibawa oleh Yesus. Katanya kita pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, kita ikuti perintahnya. Toh yang saya lihat malah orang Islam yang mengikuti ajaran-ajaran yang Yesus bawakan. Yang perlu teman-teman juga ketahui, tidak ada ketenangan saya dapatkan ketika saya sudah masuk Islam, dan ketenangan itu ada dalam sholat. Tapi saat itu memang disampaikan benar bahwa yang saya lihat itu adalah umat Islam. Iya, saya sampaikan. Itu disampaikan kepada Saya sampaikan ke para pendeta. Saya sampaikan gini, Pak Pendeta. Sampai istri saya itu luar biasa. Istri saya itu ketika disuguhkan pertanyaan sama orang tuanya, kata orang tuanya, "Nak, kamu nggak usah masuk Islam, cukup suamimu. Kamu di Kristen aja." Katanya, "Boleh Pak, saya di Kristen. Cuman ada syaratnya. 2. Yang pertama, pendeta mengizinkan saya untuk beribadah pakai kerudung, pakai jilbab." Itu 1. Yang kedua, pendeta mengizinkan saya menanggalkan kasut saya, sendal, sepatu, ketika akan masuk ke rumah ibadah. Karena kita seolah-olah Pak lebih menghargai rumahnya camat, lebih menghargai kamar mandinya kita, lebih menghargai kamar tidurnya kita, ketimbang kita hargai rumahnya Tuhan. Rumahnya Tuhan kita pakai sendal, kadang kita udah injak tai sapi, tai ayam, ya kan? Kita nggak tahu, nggak bersih. Kemudian kita masuk menghadap Tuhan. Saya mau, asalkan pendeta terima syarat saya. Oh, nggak bisa, nak, karena memang itu bukan aturan. Ya kalau itu nggak bisa, karena seperti itu yang diperintahkan oleh Yesus ketika kita mau menghadap Tuhan. Harus memakai kerudung untuk perempuan. Itu ada perintahnya dalam Alkitab. Ada ayatnya, 1 Korintus 11 ayat 6. Saya bacakan. Jadi dalam satu kitab 1 Korintus 11 itu ayat 6 dikatakan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Gitu. Tetapi jika perempuan itu adalah penghinaan, bahwa rambutnya dicukur, maka kata Yesus, maka haruslah dia menudungi kepalanya ketika dia mau beribadah. Itu ayat sebelumnya dijelaskan, apabila seseorang mau menghadap Tuhannya, dia harus menudungi kepalanya. Oh, mungkin kayak yang sering kita lihat itu ada biara-biarawati lewat itu kan dia ditutup ya, pakai itu ya. Ya sebenarnya belum sempurna saya, karena sesungguhnya di rumah-rumahnya orang Kristen itu, kalau saya kan tahu di rumahnya orang Kristen itu, saya pernah sampaikan ke ibu saya, "Bu, ibu kok nggak ikut contoh seperti Bunda Maria? Bunda Maria kan pakai jilbab, Bu. Oke. Jilbabnya bukan cuma Iya, jilbab saya kecil. Pernah lihat. Jilbabnya kalau Katolik itu jilbabnya itu nggak benar, karena kan nggak menutup rambut. Iya. Nah, itu dalam Alkitab itu harus menutup rambutnya. Jadi rambut Nggak boleh kelihatan rambut dalam Alkitab. Itu dijelaskan dalam Alkitab. Nggak boleh kelihatan rambutnya kamu itu kalau menutup aurat itu, karena itu suatu mahkota bagi perempuan. Jadi rambut itu nggak boleh kelihatan. Kalau Katolik itu saya lihat mereka belum sempurna dalam menutup auratnya. Hanya begini ya. Ya, hanya begini. Jadi begini. Kemudian ada di belakangnya. Iya. Nah, sedangkan foto Bunda Maria itu yang saya lihat dulu waktu sama itu di rumah-rumah itu
itu murni dia seperti jubah. Coba ke bawah ya. Gitu. Jadi istri saya memberikan syarat seperti itu ke Pendeta. bukan mertua, ke bapaknya. Bapaknya pendeta kan? Enggak, bapaknya Oh, bukan. ketua bapak. Hmm. Kalau kayak kita itu ketua taklim, majelis taklim. Oke. Gitu. Jadi istri saya sampaikan ke bapaknya kalau syarat itu bisa terpenuhi, saya mau. Nah, karena syarat untuk beribadah menghadap Tuhan seperti itu. Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe channel kami. YouTube, jangan channel apa lu? Di channel YouTube.